Hiroshima dan Nagasaki dibom. Berarti Jepang sudah kalah. Saya harus beritahu Bung Karno. Datang kemari. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Kita jangan dulu mau percaya dengan berita itu. Kita harus memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar, apa kata Bung Karno, kita itu harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Jepang sudah kalah. Hanya ada 2 kesempatan di negeri ini. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan. Jangan putus asa, Syahrir. Kita coba bujuk mereka lagi. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang baik. ayo kita pergi ke kediaman Bung Karno sekarang. Ya, waalaikumsalam. Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan dulu Kang Masnya. Siapa Bu yang datang? Itu seorang pemuda, katanya ingin bicara penting. Ya sudah, saya ke belakang dulu ya Kang Mas. Membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena ini kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa kalian tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika kita tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, jelas. Kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang pada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia masih sangat kuat untuk mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kita belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar. Ini gorok leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa lepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Soekarno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya sudah kalau begini Remi, kita ada yang komen. Ya Allah cari. Mereka tadi memaksa saya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya menolak karena menurut saya semuanya harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar, seharusnya kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan adanya berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana ada tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian.
Mau apaan kalian ini? Ikut saya ke Karawang. Tunggu dulu, saya izinkan asal saya dan Guntur ikut. Baiklah, kalian siap-siap. Kami tunggu di luar. Sudah selesai, ayo kita berangkat. Kerjaan siapa ini? Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Wikana. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalisme itu. Tidak arif bagaimana? Saya sudah meyakinkan mereka, tapi mereka menolak. Percayalah, paling lambat besok pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan, nyawa saya taruhannya. Ya sudah, sekarang kita ke Karawang. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita seharian telah membuang waktu dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta. Sekarang juga, Bu. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini datang ke kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Memang benar, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan yaitu para pemuda yang mendesak agar cepat memproklamasikan kemerdekaan. Wah, itu gagasan yang bagus, mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin istirahat dahulu. Permisi tuan-tuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Masya Allah mas, malaria kamu kambuh. Istirahat dulu mas. Raden Hendra Diningrat mengapa? Rakyat sudah berkumpul, apakah Bung sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak akan keluar sebelum Hatta datang. Bagaimana Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul menjadi saksi dalam peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa besar yang menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajah. Hari ini kita mendengarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajah bangsa Portugis, Inggris, Jepang dan Belanda, kita selama ini seolah orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita, kita tetap junjung tinggi keinginan dan impian kita untuk merdeka. Ini semua harapan kita, bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu.